Wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah still life photography atau foto-foto benda mati. Nah, bab ini itu ada banyak. Jadi saya akan membagi 3. Yang pertama itu intro atau pendahuluan tentang still life photography. Kemudian yang kedua itu ada foto produk untuk minggu depan. Kemudian ada food photography untuk minggu depannya. Yang pertama-tama kita mendefinisikan dulu tentang istilah still life dalam fotografi. Yang ini tuh istilah ini mulai berkembang sekitar pada abad ke-19. Sebelum dipakai oleh fotografer, istilah ini dipakai oleh pelukis-pelukis. Sekitar udah ada di sekitar abad 15. Kamera kan di abad 18 ya. Jadi sebelum-sebelumnya istilah still life itu sudah digunakan oleh pelukis-pelukis untuk menggambar atau melukis benda-benda mati. Dalam fotografi still life, hampir 100% objek yang dibidik itu adalah benda mati, benda yang tidak bernyawa, yang harus digubah sedemikian rupa agar menjadi bentuk visual yang menarik. Pada umumnya sih nyaris semua fotografer pernah ya nyoba pemotretan ini menggunakan peralatan sederhana maupun peralatan-peralatan lab. Objek-objek dalam still life fotografi itu sangat banyak sekali, terutama di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari itu gampang banget ditemui. Yang jadi objek utama dalam still life fotografi itu adalah benda mati atau semua benda yang tidak bisa bergerak dan tidak bernyawa dan ukurannya relatif kecil, kayak misalnya botol, mangkok, buah-buahan, foto produk, foto makanan, interior, itu juga merupakan bagian dari foto still life. Fotografi still life ini salah satu jalan termudah untuk mempertajam kemampuan kalian dalam menggunakan komposisi yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin pada saat melakukan pemotretan. Kalau kalian masih ingat, sebelum kita memulai semester ini, saya sempat menekankan bahwa pembelajaran daring kita, khusus waktu pandemi ini, kita nggak ngulik tentang teknik karena bakal terbatas banget. Nanti teman-teman yang punya kamera sama teman-teman yang pakai smartphone itu kualitasnya bakal kebanting habis. Jadi pembelajaran kita itu lebih ke ngulik komposisi, kreativitas, dan segala macamnya. Jadi saya benar-benar menekankan di still life fotografi ini. Jadi dalam pembelajaran kali ini semuanya mencakup pembelajaran kita yang kemarin, termasuk komposisi, color harmoni, dan segala macam itu masuk ke sini. Ini kayak repetisinya yang terakhir. Pemotretan still life itu merupakan suatu hal yang sederhana. Pemotretannya tuh cenderung sederhana. Kita bisa pakai pencahayaan alami atau pencahayaan studio, kompleks maupun sederhana. Tapi kita tetap asyik gitu karena objek-objek yang kita bidik itu ada di keseharian kita. Jadi gampang banget ngulik estetiknya. Fotografi still life bisa berasal dari sesuatu yang sederhana tapi mengasyikkan. Kayak seru banget untuk diulik, terutama bagian bayangannya, komposisinya, angle pengambilan gambar, dan segala macam. Si fotografi still life ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu cara alami atau candid, di mana objek nggak disetting sama sekali atau nggak diatur terlebih dahulu, melainkan dibiarkan apa adanya dengan cahaya seadanya juga. Jadi kayak kita ngefoto sesuatu yang natural, jadi kayak candid aja. Ada objek menarik kita foto, ada objek menarik kita foto. Kemudian dia juga tidak di treatment ya, kita nggak ngubah posisinya, mungkin ngubah sedikit boleh, cuman nggak selebay itu. Kita nggak merekonstruksi lagi bentuknya. Kemudian pencahayaannya juga alami. Kemudian cara yang kedua itu adalah fotografi still life studio. Ini maksudnya foto still life tapi yang di studioin. Maksudnya studio tuh bukan berarti di dalam ruangan, tapi apapun yang kita kasih treatment ke objek kita. Jadi si still life studio ini kita akan menambahkan sesuatu, entah itu cahaya buatan, entah itu komposisinya, entah itu properti tambahan, sehingga hasil akhir nanti bakal sesuai sama keinginan kita. Pada still life
studio itu hasilnya akan tentu saja lebih menarik karena kita dapat mengatur sesuai dengan kemauan kita kan. Sedangkan si candid tadi benar-benar natural. Jadi kita bisa menonjolkan dimensi, karakter, komposisi dari foto yang akan kita ambil. Ini adalah contoh fotografi still life yang candid sama still life studio. Kalau kita perhatikan ya, di foto sebelah kiri itu nggak tertata. Tertata secara natural, repetitif, tapi ya masih messy lah. Point of interestnya itu nggak terlalu ada. Tapi di foto still life studio kita bisa melihat kombinasi warna yang lebih sederhana, tapi masing-masing itu kontras. Jadi kayak masing-masing itu pop up. Kayak bagaimana si kaleng itu ditekuk atau diremukkan sedemikian rupa sehingga ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ini bedanya. Jadi kalau yang still life studio kita benar-benar bisa mengontrol benda-benda itu, tapi kalau yang candid itu tidak. Jadi lebih cenderung bagusan si still life studio. Kemudian contohnya juga yang ini ya. Kalau still life alami atau candid, meskipun si kresek ini estetis abis, kayak mungkin dia lagi ada di suatu tempat terus dia tertumpuk dan estetis abis, terus kita ngambilnya udah pas banget gitu lightingnya, kemudian komposisinya dan segala macam. Cuman ketika kita jadiin dia sebagai fine art, sebagai objek seni fotografi kita bisa lebih punya daya atau power untuk nata itu. Kayak misalnya di sebelah kanan ini ada foto di mana si still life studio ini menggembungkan plastik kemudian nyusun aja ke atas. Si foto sebelah kanan ini tidak mungkin alami karena dari konstruksi bentuknya foto ini bakal cepet banget kena angin ya. Jadi nggak mungkin ini alami. Jadi pasti still life studio. Kemudian dari strukturnya, warnanya, repetisinya, kombinasi warna dan background itu juga sangat bagus. Kemudian foto selanjutnya ini masih tentang ketiganya, ini still life alami atau candid, dimana kita nggak memberlakukan macem-macem, kita tinggal ambil aja angle yang bagus dari foto yang tertera. Kemudian karena ini fotonya natural, jadi urai-urai si jalannya itu ya udah jatuhnya tuh natural. Dia messinya natural. Kita bisa ngekontrol warna, kita bisa ngekontrol komposisi, repetisi, tapi kita nggak bener-bener bisa ngatur bagaimana si jala-jala ini jatuh. Kemudian foto yang kedua ini still life studio. Kalau kalian bisa lihat ini sama-sama jala objeknya, tapi yang foto ini itu bentuknya abnormal banget. Karena si jala kan dia benda yang lunak ya, jadi pasti jatuh. Nah di sini dia bisa ngebentuk shape kayak menyerupai botol. Ini tidak mungkin dilakukan, ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya treatment khusus. Nah, kemudian di dalam still life fotografi studio ini kita juga bisa mengontrol warna dan pencahayaan. Sehingga pencahayaan yang harsh seperti yang kita lihat seperti bayangannya ini benar-benar kebentuk garis gitu. Itu kelihatan jelas. Foto still life ini dapat menceritakan sesuatu bahkan dari foto still life ini dapat menceritakan sesuatu bahkan dari ketajaman warnanya aja, kekontrasan warnanya itu nggak lepas dari unsur-unsur estetik dan artistik melalui karya yang dihasilkan, sehingga nilai-nilai keindahan dan makna yang tersirat dapat dipancarkan dari karya tersebut. Itu intronya ya. Jadi kesimpulan dari intro yang pertama tadi, still life itu adalah foto-foto untuk benda mati. Benda-benda mati yang nggak bernyawa, yang nggak bisa bergerak sendiri. Contohnya ada fotografi produk, foto makanan, foto interior, dan segala macam. Pokoknya benda-benda yang nggak bernyawa lah. Kemudian si foto still life tadi ada dua tekniknya. Yang pertama ada teknik candid atau foto alami. Kemudian yang kedua ada foto studio atau yang direkayasa. Kemudian kita ke bab selanjutnya yaitu konsep estetik dalam still life fotografi. Jadi di dunia kreativitas dalam fotografi itu ada si fotografer itu punya visi lah.
Setiap fotografer itu punya konsep, punya sesuatu dalam kepalanya yang ingin diwujudkan melalui karya. Nah, setiap orang itu melihat dan mengartikan dunianya secara beda-beda. Entah itu dari segi warna, dari segi konsep. Satu hal yang diinterpretasi oleh satu fotografer itu mungkin aja memiliki makna yang beda bagi orang lain. Fotografer bagaikan sebuah anak panah yang berusaha keras menghasilkan imaji yang merupakan refleksi dari jiwanya. Dalam fotografi bukan hanya sekedar merekam sebuah sisi dari objek atau sekedar menangkap momen yang tepat, tetapi juga mengolah unsur-unsur estetik tersebut dari subjek dengan menyusun elemen-elemen visual kemudian menempatkannya menjadi dalam frame fotografi, dalam suatu bingkai. Jadi si konsep estetik ini sangat relate sama kehidupan kita sebagai seniman maupun fotografer, karena apapun yang ada, apapun yang kita pelajari, entah itu komposisi, entah itu color balance dan segala macam, kita semua punya sisi ideal. Oh, foto yang bagus itu yang seperti ini, foto yang tidak bagus seperti ini. Kemudian kita juga punya kecenderungan untuk memilih warna-warna tertentu, untuk memilih komposisi-komposisi atau bentuk-bentuk tertentu yang kita anggap indah. Nah, si fotografi itu nggak cuman nangkep oh gelas ini bagus, oh gelas ini harus diabadikan, gitu nggak. Tapi juga kita punya visi tertentu, kita punya misi untuk menciptakan sebuah karya dalam bingkai foto kita. Dalam membuat foto yang paling penting itu adalah ide dasar. Tanpa ide dasar, foto kita tuh bisa diartikan macem-macem atau lost lah, kalau lost in translation. Jadi kayak ya wes hilang aja. Benda yang akan kita foto untuk still life fotografi, meskipun benda itu tuh pasti sederhana ya, bisa jadi botol, bisa jadi tang, bisa jadi apapun yang ada di sekitar kita. Mereka itu akan tampil jauh lebih baik apabila kita memiliki konsep yang matang. Misalnya, objek tersebut itu akan difoto dengan latar belakang polos atau latar belakang hitam atau latar belakang penuh tekstur atau gimana. Kemudian lightingnya itu seperti apa? Apakah kalian pakai natural lighting ataukah kita pakai studio, kemudian pakai satu titik pencahayaan aja. Nah, semua itu akan menghasilkan efek yang benar-benar beda dalam foto kita. Konsep dasar ini sangat penting karena sebuah foto merupakan media untuk berkomunikasi. Fotografi itu dapat dikatakan sebagai bahasa visual yang diksinya atau kata-kata visualnya itu berupa bentuk, garis, warna, dan tekstur. Kalau misalnya kita lagi ngomongin bahasa Indonesia kan jelas ya, kita ngomongin puisi, jelas ada frase, ada metafora, dan segala macam. Kata-kata itu yang menyampaikan makna. Tapi dalam fotografi di mana semuanya visual, kata-kata itu berupa bentuk, garis, warna, dan tekstur, dan itu semua yang berbicara kepada audiens kita. Pemilihan kata-kata visual, kemudian bagaimana menyusunnya itu tergantung selera serta rasa pemotretnya, tergantung kita. Sehingga apa yang akan dikomunikasikan dalam karya foto tersebut akan sampai kepada orang lain. Pesannya itu akan sampai kepada orang lain. Kemudian dilihat dari kebutuhannya, kita bisa ngebedain si still life fotografi ini jadi dua macam. Yang pertama itu yang sifatnya komersil atau segala macam foto yang cuan oriented atau bisa menghasilkan uang. Kemudian ada fotografi non komersial atau fine art atau karya murni, karya seni yang benar-benar real fine art. Si still life fotografi sebagai karya murni atau fine art biasanya dia memiliki konsep yang sangat bebas, tidak terikat, nggak punya batasan-batasan tertentu. Kemudian benar-benar tergantung apa yang diciptakan dalam frame itu tergantung sama si pemotretnya. Terserah lah si fotografer itu maunya apa. Tapi untuk keperluan komersil, yang saya maksud komersil ini contohnya adalah foto produk, foto fashion, foto makanan, cuan oriented. Itu lebih memiliki nilai jual dan konsepnya harus benar-benar matang karena kita kan jualan jasa. Jadi dalam still life untuk komersil ini selalu berkaitan dengan keperluan promosi. Kita ngefoto biar orang dapat untung atau orang tergugah seleranya atau orang kepengen beli sesuatu
apapun yang kita present. Maka munculnya fotografi sangat membantu dalam dunia periklanan. Dan hal ini biasanya berkembang seiring dengan maraknya majunya dunia periklanan. Kita nggak usah ngomongin periklanan jauh-jauh di mana itu cuma ada di TV, ada di koran. Enggak, kita yang paling deket aja. Kita ngefoto sesuatu, kemudian kita upload di Instastory, kemudian kita tag tempatnya, lokasinya. Itu pasti orang bakal lebih aware sama apapun yang kita posting. Nggak semua apapun sih, maksudnya beberapa hal yang menarik aja. Pasti orang ada yang aware, kemudian dia entah itu beli, entah itu nanya, atau berminat. Jadi si fotografi ini sangat erat hubungannya sama keperluan promosi. Dengan foto itu promosi akan lebih efisien dan dapat membuat berbagai alternatif gambar untuk mewakili produk yang ditawarkan. Idenya itu ada macam-macam, bisa produknya itu kelihatan real produk atau dicampur dengan kemampuan di cafe yang lain ya, kayak bikin poster dan segala macam, jadi dia kayak semi surreal gitu. Si still life fotografi ini dapat mengubah gaya dalam sebuah iklan karena foto yang dihasilkan memiliki beragam karakter antara foto yang satu dengan foto yang lainnya. Jadi pasti nggak sama. Sehingga segala sesuatu yang dirancang dengan hati-hati, presisi, hasil akhirnya itu pasti bakal bagus. Pasti bakal matang sesuai dengan konsepnya. Contohnya adalah foto-foto berikut ini. Ini adalah Starbucks ya, Daily Dose of Coffee. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan kalau udah kebiasaan ngopi banget itu, kalau nggak ngopi rasanya tuh kayak entah nggak bisa mikir, entah apa, pokoknya aneh lah. Kemudian foto sebelah kanan ini ada Tabasco gimana ya bacanya? Ada pepper sauce yang benar-benar menampilkan cabai terus dikasih logonya itu, yang artinya produk dia tuh alami banget, nggak ada apa-apanya, nggak ada tambahan apa-apa, bener-bener real cabai. Nggak bener-bener memperlihatkan 100% tampilan ketika di serve atau disajikan kepada konsumen. Karena si Starbucks ini kan dalam gelas, kalau yang Tabasco ini dalam botol. Mereka nggak ditampilkan literally seperti waktu di toko. Kemudian fotografi sebagai seni murni atau fine art ini benar-benar tergantung sama si fotografernya. Konsepnya atau apa maknanya hanya fotografer dan Tuhan yang tahu. Kalau misalnya si fotografer nggak ngasih tahu konsepnya apa, orang akan menginterpretasi macam-macam. Ini apaannya. Jadi entah itu kalian bisa ngegabungin komposisi bentuk atau warna, itu benar-benar terserah dari si fotografer. Kemudian kita ke bab selanjutnya, yaitu nilai estetik dalam still life fotografi. Yang perlu ditekankan dalam bab ini adalah bahwa nilai estetik dalam sebuah foto still life itu bobot keindahannya nggak hanya terletak pada bentuk penampilannya aja, tapi juga makna yang terkandung dalam foto itu. Entah itu makna eksplisit atau yang tersirat atau yang tersurat pada tampilan secara keseluruhan, sehingga makna luar dalam itu mempunyai paduan. Makna yang terkandung itu sangat berperan untuk mewujudkan subjektivitas dari karya yang dihasilkan, sehingga dapat membuat si istilah fotografi ini berhasil sebagai ekspresi si fotografernya. Jadi foto itu nggak cuman sekedar memiliki nilai dokumentatif, tapi juga mempunyai ekspresi dalam bentuk ungkapan perasaan dan emosi estetik dari si fotografer. Seperti halnya still life fotografi itu dapat membentuk pengungkapan diri melalui emosi yang ditampilkan dalam sebuah karya foto. Pada still life fotografi komersial itu dapat sebagai elemen estetik penghias atau sebagai penarik pandangan aja atau eye catcher, karena memiliki bobot penampilan tertentu dan memiliki nilai estetis sendiri. Jadi nilai estetis yang diangkat bagi fotografer itu beda-beda tergantung sama backgroundnya dia, isu-isu apa yang dia aware. Itu kalau yang si fotografi
sebagai sebagai fine art. Tapi kalau yang komersil itu ya tergantung antara brief sama apa yang diinginkan sama si klien. Oke, penjelasannya sudah itu saja sih, baru itu karena bakal saya lanjutkan untuk still life fotografi di produk, terutama teknik-tekniknya, pencahayaannya, komposisinya, bagaimana kita ngefoto benda-benda cair, bagaimana kita ngefoto benda padat, dan segala macam itu di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk minggu ini saya mau kalian bener-bener explore si visualnya. Jadi tugas 6 ini berupa satu saja karya fotografi yang merupakan eksplorasi visual dari still life fotografi. Deadline-nya minggu depan, bukan minggu ini tapi minggu depan pukul 21.00. Kolektif dalam Google Drive. Jadi saya harap kalian ada effortnya ya. Karena foto yang gak ada effortnya, kayak misalnya kalian ada cabe tapi cuman kalian tumpuk-tumpuk aja, yang kalian pikir sudah bagus tapi ternyata maknanya gak jelas apa itu. Kalau misalnya kalian butuh contoh, saya punya beberapa referensi di sini untuk eksplorasi visual. Jadi ketika kalian eksplorasi visual, yang kalian lakukan itu adalah memandang benda dan kalian cari sisi yang paling cantik, sisi yang paling indah dari benda-benda tersebut. Kalian kan unsurnya ada macam-macam. Kita bisa menggunakan warna, kita bisa menggunakan bentuk, kita bisa menggunakan pencahayaan. Bahkan di foto sebelah kiri ini di foto pertama ini semuanya pakai pencahayaan. Nah, dari pencahayaan aja kita bisa nge-treatment yang beda gitu. Kita bisa pakai sifat-sifat cahaya yang dia membias atau dia merefleksikan isi dan segala macam. Kita dari pencahayaan aja kita bisa ngulik gitu. Jadi kalau ternyata kalian nggak bisa ngulik, padahal itu sebenarnya effortless, ya saya akan mempertanyakan antara bagaimana ini kalian maunya seperti apa. Oke, next. Ini adalah contoh kedua. Ini super gampang tapi mempunyai makna dalam. Eksekusinya juga nggak serampangan ya. Jadi benar-benar fotonya clean, kemudian exposure-nya juga jelas. Atau foto-foto yang merepresentasikan sesuatu yang lain. Kayak misalnya dua foto ini. Atau benar-benar foto si still life ini sebagai fine art. Kalian bisa eksplorasi apapun, yang penting eksplorasi visualnya. Yang dikumpulkan dua, yang pertama itu foto JPEG dan kedua deskripsi karya. Karena tanpa deskripsi karya saya nggak akan tahu kalian maksudnya apa kalau fotonya itu fine art. Oke, terima kasih.